saudara dapat menganalisis, memastikan kalau di dalam kopi itu sudah ada sesuatu yang sudah masuk? Tidak bisa. Tidak bisa. Tidak bisa. Terlalu jauh dan kalau dipaksakan dia akan distorsi. Loh, ketika tadi yang terjadi pergeseran, ya kalau kita lihat pas titik di sini, pas yang titik di sini, apakah ada misalnya ditanya di gelas itu warna segala macam, itu kan harus kita zoom in, harus kita perbesar. Dan itu iya. Nah, coba kita ini yang mulai inti terakhir. Iya. Terlihat tidak di CCTV ketika diminum oleh korban, warna itu sudah berubah dari aslinya yang tadinya sesuai standar. Tidak Kemudian bisa memastikan. Kejang-kejang dan pingsan korban, akhirnya petugas Olivier, kalau tidak salah Devi. Tapi kalau mohon maaf yang mulia, saya potong, mohon maaf. Kalau kita lihat kamera dari depan itu sulit bagi kita, namun rangkaian momen setelahnya bisa, warnanya beda. Kalau kita lihat dari kamera bisa. Tunjukkan. Coba. Dari hasil kamera belakang. Yang diangkat sama petugas Icu. Iya. Jalanin. Terus. Ya, itu ada kelihatan. Ya, terus lebih bagus lagi, angkat lagi di sisa minumannya. Ya, kopi. Iya, kopi. Majuin, jalanin biar kelihatan. Terus kelihatan. Terus. Mereka cium. Iya, seperti itu. Jadi ada kalau lihat di sana, kalau kita karena ini kameranya dari dekat, kita bisa memastikan itu warnanya berubah ke kuning-kuningan. Iya, betul sekali yang mulia. Memang kita tidak melakukan analisa yang sangat dalam tentang pixel color, tapi kita bisa memastikan itu adalah warna kuning. Sementara standar yang pertama yang diantar, walaupun dikocok, kopinya tidak seperti itu. Iya, warnanya coklat susu. Karena ada susu. Kan saya sudah di sana. Oh, ke sana. Iya, yang mulia. Tidak bisa ahli ini memperbandingkan dengan yang sudah dia teliti. Tidak ada di situ. Jadi kan memang tugasnya kita untuk juga care machine management. Bagian toksikologi barangkali. Ya. Cukup ya? Ya, cukup. Kita cross check sama tadi yang dari ahli yang lain. Saya di sini. Ya. Mencocokkan durasi perhitungan dari ahli kemarin. Silakan, kami persilahkan ahli kedokteran forensik, Dr. Slamet Purnomo, dan ahli toksikologi, Dr. Nur Samad Subandi, silakan memasuki persidangan. Siapkan kursi satu lagi. Slamet Purnomo ya. Slamet Purnomo. Satu lagi. Silakan, Ali duduk. Ada lagi? Ada lagi? Apakah sudah bisa di ini? Oh, silakan. Sumpah yang telah diucapkan pada persidangan yang lalu tetap berlaku pada hari ini. Siap. Saudara ahli kepada persidangan yang lalu kan menjelaskan tentang gejala
sianid. Keracunan sianid. Kami mohon kepada ahli digital forensik untuk menayangkan ada pukul 17.18 atau sekitar 17.18 atau sekitar 17.20 ya, ketika Mirna meminum. Ya. Kemudian nanti ketika tayangan ini dimulai, mohon kepada ahli kedokteran forensik, apakah gejala ataupun kondisi ataupun keadaan korban adalah identik dengan gejala sianosis yang kemarin sempat ahli terangkan. Tadi ahli digital forensik menjelaskan ada gerakan kipas-kipas. Atau dokter ya, mati dulu durasinya. Coba diulang. Ya, setelah meminum terdakwa korban memegang bagian mulut dan hidung, terus lanjut. Kemudian ya itu pada pukul 16.18.57.58 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung. Udah, stop, back lagi 16.18.58 tadi. Ya, mundur 57. Nah ya itu 57 pada pukul 16.18.57 korban menggerakkan tangannya di depan mulut dan hidung beberapa kali. Iya, tadi. Coba dianu. Jalan supaya jalan. Saya ingin tahu kira-kira berapa detik itu antara mulai minum sampai dengan atau waktunya mulai dari dia minum sampai dia tergeletak kepalanya ke belakang. Kira-kira berapa? Iya. 17.18.47 korban minum. Coba pastikan 17.18.47 korban minum. Mundur. Ya, 17.18.47 korban mulai minum. Terus lanjut, mulai maju. Iya. Sampai leher korban rebah di sofa. Itu pada pukul 17.28. Berarti kira-kira 47.13 sebentar Pak. 3. Yang saya tanyakan apa dari gerakan itu apa Iya. berkaitan dengan keterangan yang ahli baik. sampaikan kemarin ketika melihat jenazah. Betul. Itu Baiklah. apa 1 menit 50 detik, kaitannya? Pak. 1 menit 50 Terima kasih. detik. Ya, 1 Ya, menit baik. 50 detik. Jadi kalau melihat dari gejala ini namanya gejala. Saya kemarin bilang bahwa untuk menentukan atau menegakkan diagnosa suatu kematian karena keracunan ada 5 hal yang harus kita ketahui. Yang pertama tadi saya ingatkan kembali saja, yaitu bahwa orang itu sehat, semula sehat, kemudian mendadak meninggal atau sakit. Yang kedua ada tanda, ada kontak dengan benda yang diduga adalah racun. Dan yang ketiga adalah gejala. Nah, kalau lihat dari gejala dari CCTV ini jelas sekali adalah gejala dari keracunan sianida. Gejala keracunan sianida. Kenapa? Karena gejala keracunan sianida, terutama dengan dosis yang besar, itu akan menyebabkan suatu rasa atau terbakarnya jaringan mulut bagian dalam dan salurannya sampai ke daerah lambung.